Sebenarnya kan secara sederhana dan mudah itu seringkali sejarah itu dan arkeologi itu sering pisah-pisahkan gitu. Ya. Nah, kalau dalam bahasa mudahnya sejarawan sama arkeologi atau sejarawan sama arkeolog itu kan sama-sama mempelajari masa lalu. Ya. Akan tetapi kan sumber datanya beda. Kalau sejarawan itu pakai sumber tertulis. Kan biasanya kalau secara umum kan kita mengenalnya kalau di Indonesia prasejarah, kemudian klasik, Islam kolonial. Nah sekarang yang lagi dikembangkan kecenderungannya adalah arkeologi pasca kemerdekaan. Oh iya, arkeolog sama sejarawan ini kan sama-sama meneliti masa lalu, tapi kan beda gitu. Ya. Assalamualaikum sahabat-sahabat Sultan Institute dimanapun teman-teman berada ya. Kembali lagi kita di episode kedua podcast kita, yaitu ngobrol-ngobrol bersama peneliti Sultan Institute. Kali ini saya Tori bersama Faizur Rahman atau akrab dipanggil Izur. Gimana kabarnya Izur? Alhamdulillah sehat Mas Tori. Ya, alhamdulillah saya sehat juga. Oke, kita setelah kemarin bahas tentang apa? Apa ya? Awal mula bagaimana sih aktivitas dan sejarah awal-awal Sultan Institute. Ya. Nah, sekarang kita mau bahas slogan atau pendekatan penelitian yang dipakai oleh Sultan Institute, yaitu historical archaeology. Ya, kita juga banyak mengambil ya Mas. Pendekatan historical archaeology ini dari dua arkeolog senior mungkin ya yang terkenal di Indonesia, Hasan Muarif Ambari dan juga Uka Chandra Sasmita. Iya. Jadi buku-bukunya. Kalau teman-teman belum tahu ya, Uka Chandra Sasmita dan Hasan Muarif Ambari ini adalah dua arkeolog senior yang menjadi inspirasi bagi Sultan Institute untuk melanjutkan studi-studinya. Nah, ada buku-buku yang penting yang perlu dipelajari, yaitu yang terkenal Arkeologi Islam dari Uka Chandra Sasmita dan Prof. Hasan Muarif. Itu ada soal menemukan peradaban. Nah oke, langsung aja kita ngobrol-ngobrol soal historical arkeologi. Tapi sebelum kita masuk ke sana ya Mas Izur, sebenarnya kan secara sederhana dan mudah itu seringkali sejarah itu dan arkeologi itu sering pisah-pisahkan gitu. Ya. Nah, kalau dalam bahasa mudahnya sejarawan sama arkeologi atau sejarawan sama arkeolog itu kan sama-sama mempelajari masa lalu. Ya. Akan tetapi kan sumber datanya beda. Kalau sejarawan itu pakai sumber tertulis, written records ya, rekaman-rekaman tertulis. Sementara arkeolog itu fokus pada data-data tinggalan budaya, artefak atau tinggalan-tinggalan budaya material. Ya. Nah mungkin sedikit dijelasin beda sumber data ini, Zur. Ya, kita juga misal familiar dengan kalau bagi anak sejarah ya Mas ya, atau dalam historiografi atau penulisan sejarah, no document no history. Oke. Ya, jadi kalau sejarawan atau di dalam metode sejarah memang yang dipakai adalah sumber tertulis. Dalam hal ini ya manuskrip, mulai dari manuskrip, karya sastra kontemporer pun sampai sekarang, terus bahkan karya lukis pun bisa menjadi sumber sejarah dalam penulisan sejarah. Kemudian arsip-arsip pemerintahan baik masa kolonial, masa sebelum prakolonial, sampai masa kemerdekaan juga. Korespondensi antar penguasa, antar negara ya. Kemudian manuskrip tadi juga, karya sastra, sampai produk-produk ekspresi pada masa-masa itu menjadi sumber sejarah. Nah, kalau arkeolog ini kan mengkaji soal data-data artefak atau tinggalan budaya atau material culture atau budaya material. Itu seperti apa biasanya? Ya, sedangkan di dalam arkeologi itu yang dipakai adalah sumber material, sumber bendawil. Mudahnya adalah tinggalan-tinggalan budaya yang bersifat kebendaan material. Salah satunya mungkin yang bisa dicontohkan adalah seperti koin sebagai alat tukar. Tinggalan-tinggalan komoditas mungkin Mas ya. Seperti mungkin keramik sebagai komoditas.
kemudian aksesoris mungkin Oke. ya kan, sebagai komoditas, dan lain-lain. Dan juga kalau di arkeologi kan ada juga yang dikenal dengan ekofak. Oke, ekofak ya. Sisa-sisa sumber daya alam Mm-mm. dari manusia masa lampau. Oke, Aktivitas oke, manusia oke. masa lampau itu juga menjadi sumber dalam penelitian arkeologi. Oke, jadi ada yang sifatnya ekofak, ada Ya. yang tadi juga tinggalan artefak berupa komoditas. Ya. Nah ini kan yang membedakan ya, jadi sumber data yang dikaji yang berbeda, tetapi sama-sama mempelajari tentang masa lalu. Nah buat sahabat-sahabat Sultanat dan teman-teman di luar sana yang pengen tahu juga, sebenarnya kalau kita bicara arkeologi itu kan secara mudahnya itu dibagi menjadi sederhananya itu spesialisasi bidang kerja dan basis periode waktu yang dikaji ya. Nanti mungkin akan dijelaskan Izur ya secara lebih rigid. Misalnya kalau gampangannya spesialisasi bidang kerja arkeologi ada yang disebut maritim arkeologi atau terkait dengan marine arkeologi atau nautical underwater arkeologi, jadi mempelajari bawah laut, temuan bawah laut atau temuan maritim. Kemudian ada landscape atau settlement arkeologi, kemudian ada juga forensik ya arkeologi yang secara praksis untuk meneliti yang juga berkontribusi dalam dunia forensik nanti ya. Itu mungkin juga ini ya Mas, hampir sama dengan bagaimana perkembangan tematik dalam penulisan sejarah juga ya. Oke. Kayak di sejarah kan mungkin ada sejarah perkotaan, sejarah pedesaan, Sejarah maritim sejarah gitu maritim. ya. Iya. Jadi sebenarnya setiap bidang ilmu ini saling mempengaruhi dari tren dalam dunia ilmu pengetahuan juga. Di arkeologi juga seperti itu. Ada komersial arkeologi, industrial, aviation dan lain sebagainya. Jadi dibagi dalam tema-tema tertentu atau wilayah spesialis bidang kerja tertentu. Kemudian yang kedua, secara sederhana dibagi juga berdasarkan periode waktu ya. Contoh misalnya prehistori, klasikal arkeologi, prehistorik arkeologi, protohistorik arkeologi, historical arkeologi yang nanti akan kita bahas lebih lanjut di belakang. Kemudian modern arkeologi atau medieval modern arkeologi. Kalau ini kan berbasis waktu ya. Nah, ada di tren yang di kajian arkeologi di Indonesia Mas, itu ada juga tuh ya karena itu ya berbasis periode. Kan biasanya kalau secara umum kan kita mengenalnya kalau di Indonesia prasejarah, kemudian klasik, Islam kolonial. Nah sekarang yang lagi dikembangkan kecenderungannya adalah arkeologi pasca kemerdekaan. Oke. Jadi kalau misalkan ada kajian-kajian sejarah tentang bagaimana sejarah Monas, sejarah GBK. Nah di arkeologi juga sedang berkembang ya. Kajian-kajian penelitian arkeologi pasca kemerdekaan yang meneliti ya tentang itu. Ada juga arkeologi yang membahas tentang monumen-monumen pasca proklamasi itu, pasca kemerdekaan itu. Oke. Nah tadi kan kita udah bahas soal apa sih beda sejarawan sama arkeolog, kemudian juga mudahnya wilayah-wilayah bidang spesialisasi kerja arkeolog itu di apa saja, kemudian berbasis periode kajian waktu juga apa. Nah sekarang kita masuk kepada sebelum masuk ke historical arkeologi ya tentang sultanat dan apa yang dilakukan. Ada paradigma yang berkembang dalam penelitian arkeologi dari masa ke masa. Mungkin bisa dijelasin lah sedikit ke teman-teman gitu. Ya untuk mengulas sedikit sih ya Mas ya. Karena kan historical arkeologi itu juga berkaitan dengan perkembangan paradigma dalam arkeologi. Yang secara umum itu kita pelajari itu ada perkembangan paradigma arkeologi. Yang pertama ada antiquarian, di mana paradigma arkeologi pada masa ini dia minat dalam arkeologi itu berdasarkan hobi. Oh menarik ya. Jadi awal-awalnya itu antiquarian ini jadi dia melakukan kerja arkeologi berdasarkan hobi. Ya? Kesenangan terhadap yang eksotik. Di masa lampau gitu kan, kebesaran masa lampau gitu kan. Ini sangat Eropa sentris. Sangat positivistik dan paradigmanya Eurocentrisme lah bahasanya kalau dalam ilmu sosial. Jadi bahkan, berdasarkan hobi gitu. Nah, bahkan dikatakan dulu para arkeolog masa
paradigma arkeologi anti-Korea itu ya para penjelajah itu sebenarnya. Oke, jadi pelancong-pelancong penjelajah Pelancong. ini yang kemudian mengembangkan awal-awal ya. Ya, betul. Kerja arkeologi berbasis hobi. Hobi, ya. Kemudian selanjutnya apa yang Kemudian berkembang? setelah itu berkembang ada paradigma arkeologi tradisional. Gimana itu? Nah ini sebenarnya juga belum pada tahap dikatakan ilmiah ya oleh para arkeolog. Hanya setelah dikumpulkan kemudian dilakukan kerja-kerja kategorisasi mungkin ya. Bahasanya atau klasifikasi baik spasial maupun temporal dari artefak yang ditemukan atau benda tinggalan masa lampau yang ditemukan. Berarti bahasa mudahnya itu di tradisional arkeologi ini data-data artefak itu baru sekedar dikumpulkan, dikategorikan berdasarkan kelompok atau fungsi tertentu, kemudian diinventarisir. Baru sampai taraf itu. Makanya dikritik belum ilmiah gitu ya. Ya, betul. Dikritik ya belum ilmiah itu. Iya. Terus selanjutnya apa lagi tuh? Kemudian muncullah di tahun 1940-an itu arkeologi prosesual. Nah, ini disebut dengan new arkeologi. Oke. Disebut dengan new arkeologi karena paradigma arkeologi ini sudah dikatakan melalui metode ilmiah, menggunakan perangkat-perangkat ilmiah juga yang bisa istilahnya bisa dibuktikan, terukur, bisa dibuktikan ya secara ilmiah dengan perangkat-perangkat ilmiah. Nah, arkeologi prosesual ini juga dekat dengan ilmu bantu sains sebenarnya. Ilmu bantu ilmu alam. Praktisnya gimana itu? Jadi bagaimana kan kalau tadi baru di kategorisasi diklasifikasi berdasarkan fungsi, berdasarkan kesamaan bentuk dan lain-lain. Nah, di arkeologi prosesual ini berusaha untuk merekonstruksi satu tinggalan masa lalu ya, dengan misal kita ingin tahu ini secara bahan material itu apa, dari mana supaya terbayang atau bukan supaya bisa melihat rekonstruksinya, Mas. Konstruksi sebenarnya aktivitas manusia masa lampaunya itu tuh seperti apa gitu. Sampai kemudian ada artefak seperti ini. Jadi prosesual arkeologi ini paradigma penelitian yang menggunakan ilmu-ilmu bantu di luar arkeologi. Baik itu ilmu sains misalnya untuk memahami perubahan alam dengan geologi ya kan, untuk memahami aspek artefaknya dari chemical analysis analisis kimia, kemudian mungkin juga analisis bahan-bahannya dan lain sebagainya. Jadi menggunakan ilmu-ilmu sains untuk menerangkan lebih lanjut apa itu artefak itu dan bagaimana gitu ya. Prosesual ya, prosesual, dan juga mengkaitkannya dengan lingkungan sekitar ya, konteks lingkungan, konteks alam. Iya. Makanya tadi Mas Tori juga sebut geologi, geografi. Iya. Makanya kemudian ada istilah baru archaeometrics itu. Menggunakan metrik analisis atau analisis ilmu saintifik untuk menyimpulkan satu interpretasi baru dalam artefak itu. Nah, kalau selanjutnya juga disebutkan dari antiquarian, tradisional, prosesual ke post-prosesual atau nanti yang kita bahas ini historical arkeologi. Gimana itu perkembangan awalnya? Nah, historical arkeologi itu kan juga bagian dari kecenderungan pasca prosesual, paradigma arkeologi pasca prosesual. Nah, jadi nanti ada lagi Mas, kalau misalkan ini ada arkeologi of contemporary past. Nah, itu disebut sebagai kelanjutan dari historical arkeologi. Jadi ada juga kayak masa lalu untuk masa kini. Jadi kayak mungkin kalau di sejarah seperti metodologi apa yang disebut dengan kontemporerisasi. Jadi menafsirkan atau bukan menafsirkan, menarasikan, menulis sejarah, tetapi juga bagaimana menarasikannya relevansinya dengan realitas kekinian. Nah, pangkalnya itu dari prosesual arkeologi. Secara mapan ya, menjadi teori dan metodologi itu memang dimulai di tahun 2000-an. Hanya gejalanya itu sudah mulai sejak tahun 70 dan 80. Itu sudah mulai ada ketertarikan mengembangkan paradigma post prosesual arkeologi. Nah,
arkeologi post prosesual ini pada dasarnya merupakan kritik dari arkeologi prosesual. Yang terlalu scientific, positivistik gitu ya. Karena konsekuensi dari arkeologi prosesual itu dia menghasilkan hukum-hukum universal gitu. Jadi penemuan hal yang konstruksi universal di satu masyarakat, satu situs itu selalu menjadi landasan teori untuk tempat yang lain. Untuk tempat-tempat yang lain. Nah, post prosesual itu mengasumsikan bahwa setiap masyarakat masa lampau itu memiliki sejarahnya sendiri, partikular dan tidak terkait dengan hukum universal di tempat lain gitu. Makanya metodologi atau pendekatannya itu melalui ilmu sosial. Kalau post prosesual dan interpretatif gitu. Jadi pendekatannya dengan ilmu sosial dan juga interpretatif. Makanya kemudian lahir satu post prosesual ini melahirkan historical arkeologi. Menggabungkan, jadi artefak itu tidak berdiri sendiri, tetapi harus dikaitkan dengan konteks sumber-sumber tertulis, data tertulis yang mendukung interpretasi terhadap artefak itu gitu ya. Satu pendekatan yang menggabungkan antara penulisan sejarah dengan juga kajian arkeologi. Sehingga istilahnya sehingga menjadi lebih komplit gitu ya. Jadi artefak itu bisa dijelaskan siapa yang menggunakannya, kemudian mereka punya teknologi seperti apa, peradaban apa. Jadi merekonstruksi bahasanya bisa sampai merekonstruksi peradaban manusia pada masa itu ya, historical arkeologi. Jadi kalau berdasarkan dari bukunya Prof. Hasan Mu'arif Ambari yang menemukan peradaban itu kan adalah historical arkeologi itu satu upaya integral antara kajian sejarah dengan arkeologi beserta ilmu bantu lainnya yang berkaitan dengan dua disiplin ilmu ini. Iya. Seperti ibaratnya integrative research ya. Jadi pendekatannya lebih komplit. Nah, contoh-contoh historical arkeologi misalnya kalau kita bisa lihat dalam dunia internasional yang cukup terkenal itu misalnya penelitian tentang ekskavasi di Siraf dari David Whitehouse dan Donald Whitcomb Siraf medieval Siraf report ya. Jadi tentang histori topografi yang menggabungkan antara studi teks dengan studi arkeologi. Kemudian misalnya kalau yang lebih populer lagi di Indonesia dalam arkeologi Islam misalnya kajiannya Uka Chandra ya tentang pertumbuhan dan perkembangan kota-kota muslim di Indonesia ya. Itu kan dia data-data arkeologi yang dikumpulkan, kajian-kajian itu kemudian menggunakan studi sejarah dinarasikanlah sejarah kota muslim, kota-kota Islam di Indonesia. Gitu yang pertumbuhan dan perkembangan kota-kota muslim di Indonesia. Nah, kalau yang teman-teman lihat sedikit kita jelaskan, ada dua buku yang kita pajang di depan ini. Ini studi sejarah ya, menggunakan kajian sumber tertulis ya. Nanti mungkin kita akan terus berupaya untuk mewujudkan satu pendekatan historical arkeologi dari jurnal-jurnal kita, dari laporan-laporan yang kita buat, bahkan produk-produk populer yang nanti akan kita buat. Jadi kayak gitulah kira-kira teman-teman. Kita sudah bahas tentang historical arkeologinya Sultan Institute tuh kayak apa sih gitu kan. Mulai dari tadi kita jelasin, arkeolog sama sejarawan ini kan sama-sama meneliti masa lalu, tapi kan beda gitu. Kemudian jenis-jenis arkeologi secara mudah biar teman-teman juga ngerti aktivitas arkeologi seperti apa, sampai pada paradigma penelitian ya, dari antiquarian, tradisional, prosesual sampai post prosesual. Dari hobi ngumpulin kategori sampai menggunakan ilmu saintifik sampai dikritik menggunakan ilmu sosial dan kajian integratif interpretatif gitu. Sampai kemudian contoh-contohnya yang semoga teman-teman walaupun ini kita bahas akademik tapi lebih santai ya. Nanti teman-teman bisa komen lah tanggapan, mungkin ada masukan-masukan kita mau bahas apa lagi. Jadi kemarin kita udah bahas tentang sultanat, sekarang kita bahas sedikit tentang historical arkeologi. Oke, makasih Mas Izur. Cukuplah kira-kira episode podcast kita tentang historical arkeologinya ala Sultan Institute ini gitu.
Gitu aja, kita sampai ketemu lagi di ngobrol santai bersama Sultan Institute di episode podcast selanjutnya. Wassalamualaikum sahabat-sahabat Sultan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.